ayam dekem tengah sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Amon Domba Jingkrak. Saat ini saya di kandang ayam dekem tengah sawah Jombang yang masih dalam taraf finishing pembangunannya ya. Kali ini kita akan membahas masalah pemasangan yang baik dan fungsional untuk cooling pad ya. Bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara fungsinya, cara kerjanya, dan juga bagaimana pemilihan bahan yang baik ya. Kita tanya sama dukunnya. Mas Haris, apa kabar? Halo. Ketemu lagi dengan Mas Haris ya. Mas Haris, ini banyak netizen yang pengen mengetahui bagaimana cara pemasangan, pemilihan cooling pad yang baik dan ya segala sesuatunya tentang cooling pad lah. Oh iya. Gimana itu Pak? Oh iya. Ini sedikit cerita ya untuk teman-teman peternak, untuk para investor, bagaimana cara memilih cooling pad yang benar, bagaimana agar pressure di dalam area cooling pad itu sesuai dengan yang diinginkan, dan bagaimana kinerja kipas itu nggak terlalu berat karena pressure sudut dari cooling pad itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Mau tahu lebih lanjut? Ya. Yuk, kita lagi sedang pemasangan cooling pad di ayam dekem tengah sawah yang kedua. Ayo, yuk mari. Wih. Nah, nih. Yang pertama, jarak antara dinding ke dalam sama sini mesti berapa ini? Ini untuk menghindari tampias ataupun percikan-percikan air dari area getter atas yang turun ke area getter bawah, kita minimal jarak sekitar 80 cm minimal ya. Minimal tapi ini kayaknya lebih nih. Kalau bisa 1 meter itu lebih baik karena apa? Percikan-percikan embun air dan lain sebagainya tidak langsung mengenai area di dalam kandang. Nah, inilah desain dari getter yang terbuat dari sipil. Usahakan getter pakai dari sipil karena ketahanan, durability dan lain sebagainya. Yang penting harus good looking. Kebersihan dan lain sebagainya benar-benar harus dan juga maintenance-nya gampang ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya cooling pad itu kayak apa sih? Coba lebih. Mari sini. Ini potongannya ya. Ini adalah salah satu potongannya. Ini terbuat dari kertas ya sebenarnya ya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi sini dialirin air gitu. Betul, di yang bagian atas dialirin air, kemudian udara akan melewati sela-sela dari cooling pad tersebut, kemudian ditarik di dalam kandang dan akhirnya udara yang ada di dalam. Ini jalur air ya? Ya, jalur. Nah, ini salah satu pesan yang utama bagi teman-teman di dalam pemilihan cooling pad, diutamakan diwajibkan harus benar-benar sudut itu minimal 16 derajat atau 60 derajat, 16 kali 60 yang sudah beredar sekarang ini 45 kali 45 itu berat kawan-kawan. Jadi rekomendasinya ya minimal produk dari Munters, Perikul. Munters itu dari mana? Kalau Perikul Munters dari Inggris. Oke. Terus kemudian Perikul dari Italia, terus American Air Courier dari Kortem dari wilayah Amerika Latin. Seperti itu. Inilah adalah sudutnya. Jadi ini diusahakan sekitar 15 kali 65, 15 kali 45 atau 65. 15-nya ke ini sudut ini 15 derajat, kalau yang ini 65 derajat. Oke. Jadi kemampuan pressure di dalam area cooling pad itu sesuai. Jadi kinerja kipas tidak terlalu berat. Yang sudah beredar 45 kali 45. Tolong lebih bijak, tolong lebih bisa memilih dengan barang yang
memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi selain dari kualitas pressure yang dihasilkan, juga akan berpengaruh terhadap kinerja kipas. Kinerja kipas yang berat akan menghasilkan daya ampere yang tinggi yang akan bermuara kepada konsumsi atau tagihan listrik di peternak itu sendiri. Jadinya harus benar-benar ini nggak sekedar 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, tapi long termnya juga harus benar-benar. Memang saya akui harga dari cooling pad yang dengan sudut kemiringan yang telah saya tunjukkan memang lebih mahal sekitar 2 kali lipat daripada cooling pad yang kita sudah 45 kali 45 lah di situ makanya. Terus ini ketahanannya bisa berapa tahun nggak gini? Nah, kalau cooling pad harus untuk ketahanannya kita bisa sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Cuman setiap 2 periode wajib dibersihkan, artinya disemprot dari sisi sebelah sini dan disemprot dari sisi sebelah sini. Itu yang artinya dengan maintenance rutin, kerak-kerak yang ada di wilayah outlet ini akan hilang dan udara yang akan masuk ke dalam kandang jadi lebih bagus, jadi lebih sejuk. Ingat, maintenance itu penting. 2 periode sekali wajib itu kita bersihkan dengan sanci. Nah, terus ini jadi air datang dari dikocorin. Nah, ini bagaimana? Ini ada bak dippingnya. Ini adalah tipe pompa yang kita pergunakan. Kita pakai pompa dengan tipe 1 pas dengan daya sembur maksimal sekitar 13,5 meter. Pompa ini terkoneksi dengan bak dipping yang ada di sebelah sini. Nah, pompa ini akan dikendalikan sesuai dengan request atau permintaan atau setting yang dilakukan di dynamic multi step yang ada di depan area kandang. Nah, ini pipa yang kita pergunakan, kita pakai 1,5 dim untuk mengalirkan air dari pompa ini kemudian ke penjuru cooling pad sebelah sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kapasitas dari getter yang ada di bawah ini kita pakai getter sekitar 300 liter. 300 liter. Jadi udara air dimasukkan ke sini, kemudian disedot, kemudian dialirkan lagi secara terus-menerus. Akhirnya kualitas dingin yang ada di dalam air bak dipping ini lebih maksimal daripada kalau yang jatuh langsung dibuang, langsung dibuang. Jadi ini itu rotasi nih ya? Betul, seperti kolam akuarium. Seperti itu. Jadi kemampuan cooling kandang juga lebih maksimal, kemampuan pendinginan kandang juga lebih maksimal. Ini cooling pad ini ukuran berapa nih? Nah, yang beredar selama ini ada 2 ukuran Om. Jadi ukuran 150 dengan 180. Tingginya 150. Dan 150 cm. Nah, untuk kandang kita yang dengan ukuran kandang lebar 16 meter sebenarnya harus menggunakan U-shape. Tapi karena apa? Karena penggunaan U-shape itu kurang maksimal dan lain sebagainya. Desain layout kurang praktis. Sehingga kita pakai kabel kanan kiri, kemudian tingginya area inletnya aja yang lebih dipertinggikan. Jadi pressure juga masih sesuai dengan untuk area cooling pad. Ini kita juga harus menjaga cooling pad dari serangan hama tikus dan lain sebagainya. Kita pasang pakai kawat pelindung dari area dalam dan area luar sisi kandang. Jadi ya benar-benar kita jaga, kita rawat, kita maksimalkan biar tidak ada maintenance di kemudian hari dan lain sebagainya. Nah, diusahakan untuk area cooling pad juga mempergunakan penerangan biar lebih untuk mengusir hama tikus dan lain sebagainya. Kalau terang, tikus juga atau hama juga lebih cenderung tidak suka dan lain sebagainya. Utamakan plumbing harus wajib karena itu juga menyangkut keselamatan, daya tahan dan lain sebagainya. Nah, inilah proses cooling pad ketika dinyalakan. Permintaan air disesuaikan dengan kebutuhan temperatur yang ada di dalam kandang. Usia, bobot juga menjadi pertimbangan seberapa lama cooling pad itu bekerja dan seberapa lama cooling pad itu tidak bekerja. Nah, ini proses airnya, proses air cooling pad. Ini mesin pompa airnya yang ngalir ini otomatis juga? Ya, sesuai dengan permintaan dari micro climate control dynamic multi step. Seperti itu.
Jadi ketika suhu temperatur panas dia akan nyala dengan sendirinya. Ketika suhu temperatur sudah tercapai, mesin pompa juga akan mati dengan sendiri. Wih, keren banget. Sip, jos ya. Oke Mas Haris, terima kasih sekali untuk penjelasan masalah cooling pad ini. Siap. Semoga nanti semuanya berjalan dengan baik. Siap. Oh ya, ini panjang berapa ini? Nah, ini untuk ukuran kandang 16 x 130, kita panjang cooling padnya sepanjang 15 meter dengan tinggi 180 cm. Oh, 15 meter ya? Iya, 15 meter. Okay. Makanya inletnya juga cukup di kanan dan di sisi kiri area kandang. Oke Mas Haris, terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi viewer dan peternak lain ya. Buat peternak, tetap semangat.